Nobel itu apabila dikenai gaya itu tetap akan ada perlawanan. Nah, perlawanannya ini yang kita saat ini mau cari. Ya. Nah, misalkan kita punya rak buku gitu ya. Rak buku itu akan diberi gaya dari buku ya, dari buku-bukunya punya berat, sehingga di situ akan menimbulkan gaya ya, gaya berat ya dari buku. Nah, maka rak buku itu kekuatannya dapat kita hitung minimal kekuatan untuk menahan buku yang tadi kita mau taruh di. Nah, minimal kekuatannya itu berapa? Nah, itu yang harus kita hitung. Dari mana? Dari gaya yang dikenal atau gaya tertinggi ya. Nah, berapa itu besarnya? Nah, ini kita cari bersama ya. Jadi apa itu benda tegar? Apa itu benda tegar? Nah, benda tegar ya, tegar. Elemen yang tidak berubah bentuk. Jadi dia tetap seperti rak buku tadi, dia tidak berubah bentuk, tidak berpindah. Nah, ini namanya benda yang tegar ya. Seperti kalian harus tegar menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Ini namanya tegar. Apa ada yang namanya tegar di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Adanya lingga, bukan tegar ya. Oke. Nah, kemudian kita punya namanya gaya Koppel ya. Gaya Koppel itu adalah gaya yang sama besar dan garisnya sejajar saling berlawanan. Nah, ini kalau diberi saya tanya momen di titik ini, nah maka ini akan besarnya kalau ini berarti dua buah gaya ini akan menghasilkan momen yang dasarnya sama kalau misalnya saya punya ya. Nah, ini kombinasi dua buah gaya yang sama besar garis aksi sejajar saling berlawanan ini dinamakan Koppel. Nah, kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar sekitar sebuah sumbu diukur oleh momen gaya terhadap sumbu tersebut. Nah, misalkan saya punya gaya titik A di sini. Nah, kemudian saya punya gaya F di sini ya. Berarti berapa momen di titik A? Nah, berarti momen di titik A itu sama dengan apabila kita punya F ini adalah garis kerja gaya. Nah, maka di sini kita bisa menghitung momen di titik A sama dengan F dikali D. Ingat ya kemarin nah, gaya, ingat ya kemarin gaya D atau lengan gaya ini harus tegak lurus dengan gaya atau garis kerja gaya. Nah, karena di sini gayanya jauh ya di sini, titiknya di sini ya. Ya, jadi kalau kita punya ini ya. Kita punya gaya sketsnya gimana ya? Kurang ya sekarang.
Bentar, saya stop. Kok nyusul bisa? Kok aneh? Share screen. Kok begini ya zoomnya ya? Kok nggak bisa nulis saya? Saya nggak susah lah nggak bisa nulis. Bentar. Tak klik host dulu deh. 2A ya? Ya, Bu. 2A. Mana nih? Saya lah kok saya masukkan adik habis dipakai adik saya kuliah. Tak namai dulu ya. Nggak bisa ke depan. Kenapa ini mouse-nya mau ganti? Dari tadi gini tak? Saya nggak tahu ya. Nanti aja deh. Nah, jadi kalau kita punya titik di sini, ya titik A di sini, ini kita punya titik F di sini. Nah, ini kita mau mencari momen di titik A. Nah, maka ini kita bisa gambar garis kerja gaya F, kemudian kita cari lengannya. Nah, lengannya itu yang tegak lurus dengan garis kerja F atau terdekat dengan titik A. Ya. Kalau ini ke sini, ini kan jauh sekali ya. Nah, ini bukan lengan. Nah, maka lengannya itu di sini. Atau ditarik garis yang tegak lurus dengan garis kerja. Maka ini gaya F ini bisa dipindahkan sama dengan gaya F di sebelah sini. Ya. Nah, gaya F di sebelah sini. Maka di sini momen di A kita bisa mencari F dikali dengan D. Nah, gimana kalau momen di B? Ya sama aja, berarti kita mencari jarak terdekat dengan garis kerja. Berarti di sini ya, kalau kita mau mencari itu di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Misalnya jaraknya C gitu. Maka momen di titik B itu bisa C dikali dengan gaya F. Nah, F-nya ini bisa di sini. Nah, itu. Nah, kalau berdasarkan teorema Varignon, ya, momen gaya terhadap setiap sumbu sama dengan jumlah momen komponen dia, yaitu kita punya Fx dan Fy terhadap sumbu yang bersangkutan. Jadi kalau kita punya titik ya, titik atau momen di suatu titik ya, kita bisa juga mencari dari gaya itu kita jadikan dua Fx dan Fy.
baru kemudian kita jumlahkan sehingga nanti gaya di suatu titik itu kita bisa mengetahui. Nah, momen ya di sini ada 3 poin. Momen dapat dihitung dengan cara mengalihkan gaya jarak terhadap suatu pusat momen ya. Jadi tetap tadi momen itu sama dengan F dikali dengan jaraknya ya tadi D ya. Jarak terhadap pusat momen atau yang titik yang mau kita cari. Nah, prinsip yang kedua, gaya harus tegak lurus terhadap sumbu momen. Ya, ingat tadi gaya harus tegak lurus atau gaya itu harus tegak lurus terhadap D ya tadi ya. Kalau nggak tegak lurus gimana? Maka harus dicari komponen gaya yang tegak lurus. Bisa dijabarkan menjadi Fx dan F. Nah, paling gampang contoh. Ya. Sebuah gaya F 800 Newton bekerja di bracket. Ini ada bracket. Apa bracket itu? Pegangan ya, bracket pegangan. Bracketnya LCD, berarti pegangannya LCD itu yang nyantol di atas itu bracketnya ya. Bracket. Nah, bracket ini dikenai gaya begini, 800 Newton pada sudut 60 derajat. Nah, berapa momen di titik B? Nah, bagaimana ini kita mencari? Seperti teorema Faregnon ya, gayanya ini kan tidak tegak lurus. Maka tadi apa yang kita harus mencari? Ya, jadi di poin ketiga tadi 800 ini kita harus jadikan menjadi Fx dan Fy. Nah ini saya nggak bisa. Loh, nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Share screen-nya ya. Share screen apa? Anotennya kok nggak bisa sama sekali ya? Kenapa ya? Meeting info, content meeting program, and selesai program. Oh, enggak, coba bisa. Ini enggak bisa. Coba ada yang bisa anot ya, annotation-nya. Coba tarik garis atau diorek-orek sedikit, bisa nggak kalian? Bisa Mas Aulian coba. Nggak bisa ya? Ini udah ada ini. Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Maka itu, gimana ini ya? Mana sih ininya ya? Pengaturannya di mana ya dia ya? Breakout room. Mana ya pengaturannya ya? Option. Partisipan. Gak ada yang bisa ya? Ya wes, apa ya? Gak bisa annotation ya. Saya jelaskan aja sambil pakai panah ya, tak pakai gambar. Ya, jadi gaya F ini dijabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau dijabarkan terhadap sumbu X kan ke sini ya, Fx ke sini.
Nah, kemudian FY kemana? Ke sini ya, ke atas. Fx-nya ke kanan, FY-nya ke atas. Nah, berarti besarnya Fx berapa? Fx besarnya F cos 60 ya, F cos 60 derajat. Berapa? 800 dikali cos 60 kali setengah sama dengan 400. Kemudian Fy kita punya di sini. Fy sama dengan F sin karena depannya sudut 60 ya. F sin 60. Maka di sini kita punya 800 sin 60 693 Newton. Nah, sudah ya, dari sini kan bisa semua. Nah, ingat tadi momen itu harus letaknya tegak lurus dengan gaya. Berarti kalau kita punya Fy apa Fx dulu? Fx dulu ya, Fx. Nah, kita punya sudut titik di sini. Maka lengannya mana? Nah, maka lengannya ini kan kita punya gaya di sini ya. Nah, gayanya ini kita bisa tarik garis kerja ya. Garis kerja gaya kan berarti sejajar sumbu X ya, berarti begini. Nah, mana momen gaya apa momen? Lengannya itu adalah jarak yang terdekat atau tegak lurus menuju titik B. Berarti yang mana? Dari sini ke bawah ini. Nah, ke sini. Nah, ini panjangnya berapa? 160 atau 0,16 meter. Ya, berarti momen B terhadap sumbu X ya, terhadap gaya X tadi ada Fx dikali dengan AC ya, jaraknya AC 160. Ya, karena kan ini tadi sama dengan ya 160. Maka hasilnya adalah 64 Newton meter. Nah, karena gayanya tadi ke kanan ya, ke kanan, ingat berarti ini muternya searah jarum jam apa berlawanan? Searah ya, maka ditulis 64 Newton meter searah jarum jam. Nah, dia juga punya Fy ya tadi. Nah, Fy-nya ini kan begini ya gambarnya. Nah, ini kalau ditarik garis kerja gaya, ini kan bisa begini ya, dari atas ke bawah. Mau saya tapi kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan ya? Ya, ini kan berarti garis kerja gayanya kan begini ya. Nah, maka Fy di sini, ini kalau ditarik garis kerja ke bawah, ditarik garis yang tegak lurus terhadap titik B, berarti kan garisnya ini. Nah, maka ini adalah jaraknya D-nya tadi. Berapa D-nya? Panjang BD ya, panjang BD. Berapa? 200 mm atau 0,2 meter. Berarti momen B di sumbu Y itu adalah Fy tadi dikali dengan BD. Berapa besarnya? 693 tadi ya, 693 dikali 0,200. Jadi ketemu 138,6 Newton meter. Nah, dia kan ke atas. Ke atas ini searah jarum jam apa berlawanan jarum jam, berarti muternya kan berarti begini. Nah, kalau titiknya di sini. Nah, berarti kan searah jarum jam. Berarti momen jumlahnya berdasarkan momen teori Maffa-Regnon itu adalah momen di titik B sama dengan momen B di sumbu X ditambah momen B di sumbu Y. Berapa ya? 64 ditambah 138,6. Jadi 202,6 Newton meter searah jarum jam. Kalau misalkan ya di sini berlawanan jarum jam, ya ditulis minus. Kalau berlawanan jarum jam. Kalau searah positif. Kalau berlawanan ya minus. Nah, nanti kalau hasilnya di sini minus, misalnya minus 200, berarti hasilnya 200 Newton meter
berlawanan jarum jam. Gitu ya. Nah, gampang ya? Ada yang bingung? Bingung? Gampang? Gampang atau bingung? Nah, ini kita coba lagi. Sebuah gaya 300 Newton bekerja pada ujung tuas panjangnya 3 meter. Tentukan momen gaya tersebut terhadap titik O. Titik O-nya sini. Nah, ini ada 50 derajat. Di sini ada 20 derajat. Jadi, bagaimana ya? Berarti gaya kita punya gaya 300 Newton dengan sudut 20 derajat terhadap sumbu tuas. Tuasnya kan ini 9. Nah, ini 20 derajat 9. Maka harus diuraikan ke arah vertikal dan horizontal terhadap sumbu. Sumbunya apa? Sumbu tuas saja ya. Jadi ke sini dan ke sini. Nggak usah ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau ke sumbu X dan sumbu Y tambah salah nanti. Ya. Jadi ke sini, kanan sini, dan ke atas yang searah sumbu tuas. Nah, berarti ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian kalau kita jabarkan sumbu X-nya bukan ke sini ya, berarti ya ke sini ya, agak ke bawah. Kok nggak bisa gambarin loh, paling nggak bisa menjelaskan. Paham ya saya ngomong ya tadi? Bingung apa masih mengingat? Agak bingung, Bu. Agak bingung. Ya, agak bingung, Bu. Saya gambar set. How to start, please try a generator or robot email. Oh, share screen has failed to start. Please try a generator or robot email. Gak bisa whiteboardnya. Sini aja lagi. Screen. Kelihatan wordnya ya. Terlihat, terlihat. Nah, kan saya ini punya benda besarnya pakai apa ya? Ini ya tuasnya, anggaplah ya tuasnya kan ini. Nah, kemudian saya punya gaya 300 Newton ini. Nah, maka di sini kan saya punya sudut 20 derajat di sini dan 50 derajat ya ke sini. Nah, ini sumbu garis gaya 300 Newton ini nggak usah dijabarkan ke sumbu X dan sumbu Y begini, tapi dijabarkan ke sumbu X dan sumbu Y yang bukan ke sini, tapi yang ke sini. Kita jabarkan sumbu X dan sumbu Y yang ke sini, ya. Dan
menyesuaikan ini ya bendanya. Ya. Kalau kita tarik garis sumbunya begini, ya, nah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nanti 3 meternya nanti kita jabarkan juga ke kanan dan ke kiri. Nah ini kelamaan ya. Maka kita langsung aja. Ini tegak lurus terhadap tuas. Yang ini dia sejajar tuas. Nah, karena kita punya titik di mana? Kita punya titik A di sini ya. Titik A-nya kan kita punya di sini. Nah, titik A-nya di sini. Maka begini ini lebih mudah. Ya, karena apa? Karena ini akan menjadi tegak lurus dengan mana tegak lurus? Simbol tegak lurus. Ini akan tegak lurus dengan ini tegak lurus. Nah, itu boleh. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus dengan sumbu. Nah, berarti di sini kalau kita punya 300 Newton, kita punya 300 di sini. Ya. Nah, berarti dan kita punya sudut di sini berapa? 20 derajat ya. Ini kan 20 derajat. Susah ya. Enak di papan. Nerangkan. Ini 20 derajat ya. Nah, maka 50 derajat ini kita nggak usah pikir. Kalau seperti ini. Kalau nanti kita menjabarkannya X-nya begini dan ke atas ya, sumbu X-nya begini dan ke atas, nanti 50 derajatnya kita pikir. Tapi kalau seperti ini kita nggak usah mikir 50 derajatnya karena tuas ini kan sudah tegak lurus dengan sumbu apa F apa ini kita mau fx ya gitu ya. Fx gitu. Nah ini kan sudah tegak lurus dengan fx, maka kita tidak perlu mencari yang ke sini ya. X di sini fy ya. Nah, lihat ya tadi fx itu momen itu harus tegak lurus. Berarti D-nya atau lengannya fx ini yang mana? Yang tuasnya. Ya, tuasnya. Berarti kalau begitu di sini saya punya momen terhadap sumbu X. Apa yang mempengaruhi fx kan gitu ya, dikali dengan jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya berarti jaraknya ini kalau kita anggap tegak lurus gitu kan, ini dan
dari sini ke sini. Berarti tegak lurusnya ini ya. Berapa ini? Jaraknya 3. Kalau kita punya MY, berapa MY besarnya? Berarti FY dikali dengan jaraknya. Nah, jaraknya berapa di sini? Nah, ingat ya. Tadi syaratnya lengan itu harus apa? Tegak. Tegak lurus. Yang mana tegak lurusnya? Nah, ini kalau saya cari garis kerja ya. Ini kan gini. Nah, ini ternyata garis kerjanya bagaimana? Memotong titik. Nah, berarti Jajar. berapa? Sejajar dengan titik tangkapnya. Berarti di sini lengannya nggak ada. Ya, lengannya nggak ada. Ya, lengannya nggak ada berarti F-nya dikali 5. Berarti momen di sini berapa? Ya, kalau nah ini makanya kan tadi lebih mudah kalau kita mendapatkan Fx dan F-nya. Nah, itu. Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya. Ya, berarti di sini Q, kalau dia tadi Fx-nya disamakan dengan Q itu sama dengan 300 Newton dikali dengan sin 220 derajat. Sin 20 derajat kan letaknya di depannya juga ya. X atau Q. Maka ketemu 100,2. Berarti momen di titik 0 sama dengan Q atau Fx tadi dikali dengan 3. Ketemu 100,26 dikali 3, ketemu 300,8 Newton meter. Searah jarum jam apa berlawanan? Sarah, Bu. Searah. Searah jarum jam. Ya. Makanya positif. Ini kurang ya, berarti ditulis searah jarum jam. Gampang ya? Gampang apa masih bingung? Udah, contohnya cuma 2. Mau nyoba satu lagi ya? Yang mana? Melio, nomor 1, 2, 3, 4. Nanti yang lainnya PR. Ayo, Melio, yang mana yang jatuhnya susah? Itu kita bahas. 1, 2, 3, 4. Nih, coba baca dulu lah. 1, 2. Nah, nomor 1 tuh gampang, kayaknya nomor 1 kan. Nomor 2 gampang juga, kayaknya nomor 1. Nomor 3 gampang juga. Nomor 4 gampang juga. Gampang semua ya, kamu kerjakan semua sih. Nomor 4 aja ya kita bahas ya. Nomor 4 apa nomor 3? Nomor 1, 2 ini terlalu mudah. Kalian bisa. Ayo pilih ya, nomor 3 apa 4? Nah, soal satu bab begini biasanya nomor 4 tuh paling susah. Ya, nomor 4 ya. Kok milih saya? Ya, kalian nomor 3 atau nomor 4? Ayo pilih ya, ayo masih 4 aja, Bu. nomor 3 apa nomor 4? 4 aja, Bu. Bu. Ya, Mas Surya, nomor berapa? Tak dengar saya. Nomor 4, Bu. Oh iya, nomor 4. Betul kan? Jadi nomor 4 kan, betul saya kan. Ya, nomor 4 ya. Oke, kita bahas.
Bintang kaca gambarnya berapa. Nah, hitung momen di titik A akibat gaya F sebesar 500 Newton dengan menguraikan gaya ke komponen X dan Y. Oke, ya, di titik A. Oke, kita punya gaya F 500 Newton ya di titik B. Ini sebenarnya mau tak tambahin gaya di titik C, tapi nggak usah. Titik B begini ya. Nah, maka kita uraikan dulu tadi B itu terhadap sumbu apa? X dan sumbu Y. Mana sumbu X dan sumbu Y-nya? Kita cari ya. Nanti ini ke bahas ini ya. Nah, ini dan ini ya. Nah, ini kita punya F X dan F Y. Kenapa kok ke kiri dan ke atas? Nah, ini kan tergantung dengan gayanya yang bekerja ya. Kalau gayanya bekerja ini kan ini, berarti kan ini ke atas dan ke kiri. Tuh. Atau kamu mau taruh sini ya nggak apa-apa. Sama aja ya. Ini tak taruh biar gampang. Satu tak taruh di titiknya. Titiknya mana? Titik B. Tak taruh sini boleh. Ini tak taruh sini boleh. Atau ini tak taruh sini. Ya, boleh. Boleh dipindah-pindah ya. Sama aja. Biar gampang tak taruh sini lah ya. Tak taruh sini lah ya. Ini adalah ini kita punya F apa terhadap sumbu Y. Ini kita punya F terhadap sumbu X. Oke ya. Nah, berapa besarnya? Sekalian tak tulis ya. F Y berapa besarnya? Sama dengan 500 dikali sin apa cos? Sin apa cos? Ini F Y yang ini, sudutnya yang ini, sampingnya apa depannya? Kos, Bu, kos. Sampingnya jadi cos. Cos berapa? Cos 60 setengah ya? Cos 60 setengah berarti berapa? 500 dikali setengah 250. Apa? Nah, kemudian di sini Fx. Fx sama dengan 500 dikali berarti sin ya lawannya cos sin 60 sama dengan berapa? 250 akar 3 gitu ya. Itu kan kalau saya malas gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sini ingat ya, gayanya cuma ini aja. Ingat, tadi sigma momen adalah mx, m sama dengan mx ditambah dengan md. Kan gitu ya tadi ya. Mx-nya mana? Mx sama dengan fx kan gitu tadi.
dikali dengan apa saja? Dikali dengan jarak terhadap sumbu X. Mana fx-nya? Kan ini. Nah, fx ini. Berarti jaraknya berapa ke titik A? Titik tangkapnya kan tadi A. Jaraknya berapa? 300. Berapa jaraknya? Yes, ya. Ini titik kerjanya gaya C. Titik gaya C. Fx. Nah, titik kerjanya gaya X. Berarti jaraknya atau jarak terdekat terhadap titik A mana? Jarak terdekat atau tegak lurus terhadap titik A. Jadi kan ini kalau kita mau cari ini kan tegak lurus ini ya, harus tegak lurus. Titik tangkap dengan jarak ini harus tegak lurus. Ketemu dengan titik A, mana titik A-nya? Ini ya. A, berarti taruh di sini. Berarti D-nya atau lengannya itu adalah dari mana ke mana? Dari titik A ini ke inilah adalah jaraknya ya. Berapa ini besar panjangnya? Titik merah ini. Nah, berapa ini panjangnya? Nah, iya ini bisa saya bunda. Fx dikali dengan L. Ini Fx-nya, ini L-nya. Berapa L-nya ini? Ini panjangnya sama dengan 125. 125. 125. Betul sekali. 125 mm. Ya. Nanti sini tak tulis 125 mm atau kita mau jadikan meter aja sekalian jadi 0,120. Berapa ini? Fx 250 dikali dengan 0,120. Berapa nih? 250 akar 3, Bu. Hah? 250 akar 3 kali 0,1. Oh iya, sorry. Fx-nya 250 akar 3 ya. Pakai kalkulator saja. Hanya nanti saya minta kalian selalu siap sedia kalkulator. 250 kali 3 di akar 3. Akar 3 itu akar 2 ya. Mana ini? Enaknya ini begini, akar 3 itu pangkat setengah. 3 pangkat setengah. Nah, dikali 250 dikali 0,125. Dah, 54,1213. 4,13. Newton. Nah, ingat satuannya Newton meter, sudah kita jadikan meter ya tadi. Nah, ini searah jarum jam apa berlawanan? Berlawanan, Bu. Kok berlawanan? Ini kita tak putar seninya. Nah, ini tak putar seni. Putarnya jadi gimana? Titik A.
Gini ya. Nah, searah apa Ke kanan. berlawanan? Sarah. Searah. Nah, kembalikan. Searah. Berarti, nah, tulis ya. Searah jarum jam clockwise. Kemudian kita punya MY. MY sama dengan apa? FY dikali. Nah, berapa syaratnya? Ini kan kalau ini bisa pindah-pindah ya. Garis kerjanya kan bisa ke atas begini, bisa ke bawah. Nah, dan gampang, pindah supaya dia tegak lurus dengan A. Berarti jaraknya berapa? Garis kerja. Dan kalian akan ya garis kerja. Ini garis kerjanya kayak FY. Nah, ini harus kita cari garis yang tegak lurus, gitu ya tadi. Tegak lurus dengan ini, berarti kan ini ya. Nah, kita tarik ya, yang ke titik A. Berarti jaraknya dari sini ke A. Ini adalah jaraknya. Berapa ini panjangnya? 300 mm. Berarti titik B ini bisa lagi. Ya, paham ya? 300 dari mana ya? Ini ya, kita tadi cari garis yang garis kerjanya ini bisa pakai ini L-nya ini. Berapa ini? 300 mm atau 0,3 meter. Sama dengan berapa? 250 dikali 0,575 ya. Nah, ton meter. 75 Newton meter. Nah, ini clockwise apa counter clockwise? Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Nah, ini garisnya begini, titiknya di sini, muternya gimana berarti? Ini ya. Searah jarum jam apa berlawanan? Berlawanan, Bu. Berlawanan. Jadi ini nanti kalau kita membuat M, momennya, jumlah momen, itu sama dengan MX ditambah MY kan gitu ya tadi ya. Sama dengan 54,13. Nah, 75-nya counter clockwise, berarti dia minus. Berapa hasilnya? Berarti dia minus berapa? 75 dikurangi 54 kilo. 75 dikurangi 54,13. 20,18. Malas gitu. Newton meter. Berarti kalau minus berarti dia nantinya jatuhnya searah jarum jam apa berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Kalau sudah minus di sini nggak usah dikasih keterangan CCW ya. Kalau sudah minus ya sudah. Atau nanti kalau mau nulis berarti M sama M adalah 20,87 Newton meter berlawanan jarum. Selesai.
Nah, kalau sudah minus 20,87 nggak usah dikasih CCW. Kalau belum, kalau positif, kamu kasih Dah, gampang dong. Tadi aku kalau tak tahu bayar lagi di sini. Nah, coba soal yang lebih susah ya. Ini print screen dulu lah, print screen sudah. Oh, ini tak pindah dulu sih. Print screenan. Dah? Dah? Dah ya? Nah, ini misalkan saya kasih tambahan soal. Di sini ada titik C, ada lagi ini lah. Ini ya. Wah. Ini lah. Tak kasih gaya berapa? Ini 500 Newton, berarti ini berapa misalkan 100. Nah, ngapain ya tak hapus ya yang tadi ya? Sih, nulis nggak apa-apa. Ya, ini saya punya soal hampir sama kayak tadi. Ini soal baru ya. Nah, ini ada gayanya lagi selain 500 Newton di titik B, ada 300 Newton di titik C. Ada sudutnya. Dan gampang tak kasih sudut 30 ya. 40 derajat. Derajat ya. Ini 30 derajat. 300 Newton. Nah, ini soal. Nah, berarti berapa momen di titik A? Momen di titik A, ini kita punya F1 500 Newton, F2 300 Newton. Nah, karena F1 tadi kita sudah cari ya sebenarnya. F1 tadi berapa? F1 X. X sama dengan berapa tadi? X. Kita punya F1X dan F1Y ya. F1X berapa tadi besarnya? 500 sin apa sin? Sin, Bu. Cos ya. X cos tadi kok sin sih? Ya. Sin, Bu. Kok sin sih? Soalnya itu nggak mengapit sudutnya. F1 sin 60. Berapa tadi? Hasilnya langsung
54,13 ya tadi ya. Ton. Terus kita punya juga di sini F2 berapa? F1Y kos ya. Kos 60 jadi berapa tadi? 250 ya? 75. 75. Oh, 75 sih. Saya ingat. Ledor tadi. 500 kali setengah 250 loh. 500 dikali berapa? Sin kos 60 berapa? Ya, setengahnya, Bu. Setengah ya? Setengah Setengah. kali 3, Bu. Berapa? Sin 60 setengah kali 3, Bu. Kos 60 berapa? Setengah. Setengah. Yang ini? Setengah kali 3 berarti berapa? Ini tadi kan M, ke kalian ini gimana sih? 250 akar 3. Kalian ini saya keliru nggak? Padahal sudah di print screen tadi ya. Nah, kemudian saya punya F2 300. Berarti F2 ini juga bisa dijabarkan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X-nya yang mana? Sumbu Y ya? Sumbu Y. Kemudian sumbu X-nya yang di sini. Nah, ini ya. Atau saya taruh di sini. Ya, kita punya di sini F2X yang atas ini ya. F2X itu sama dengan F2 300 kali sin apa kosnya 30. Sin. Kos ya. 30-nya kan di sini. X kan yang ini. Kos 30. Yang berapa ini? 30 berarti kita lihat. Kos 30 itu setengah kali. F2-nya 300 berarti 150 per ya betul ya. Kos 30 setengah kali ya. Betul. Nah, kemudian kita punya F2Y ini F2 sin apa kos? Sin. Sin 30 berapa? Setengah. Terus Setengah. 150. ya. Nah, tadi kita punya momen ya. Kita punya momen. Kita cari momen di X aja dulu. Kita cari momen di sumbu X sama dengan apa saja yang mempengaruhi dia di sumbu X. Berarti kan kita punya yang sumbu-sumbu X kan F1X dan F2X ya. Nah, F1X kita punya tadi F1X dikali dengan berapa tadi? 300. Hah? 0,3. XX, yang X. Oh, 300, 300 ini loh, yang ini loh. 125. Nah, yang ini kan, ini toh, berarti kan panjangnya ini ke sini. Berapa nih? 125. Ya, 0,1. Terus kita punya apa lagi? Kita punya F2X ya. F2X yang mana? Nah, ini kalau kita panjangkan
garis kerjanya kan gini ya, kita panjangkan garis kerjanya ini. Nah, ternyata dia memotong A. Berarti jaraknya ke titik A berapa ini? 0. 0. Ya. Berarti sama dengan tadi. Berapa ini tadi? X 250 akar 3 dikali 0,125. Tadi yang 54 itu dia. 54,13 ya. Newton. Searah jarak apa berlawanan tadi? Searah. Oke. Sekarang kita punya MY. MY itu apa tadi? F1Y. Ya, F1Y yang ini. Jaraknya berapa ke titik A? Nah, ini kan kita bisa tarik ya ke atas ke bawah kan gini ya. Oh, berarti jaraknya ke A dari sini ke sini. Berapa nih? 300 ya tadi ya. Berarti dikali 0,7. Ya. Searah jarum sama berlawanan. Tadi Berlawanan ya, ingat ya, ini kalau tak pindah ke sini, ini kan muternya begini ya, terhadap titik A. Maka ini berlawanan, tak tulis. Karena dia berlawanan. Terus, kita punya apa lagi? Kita punya F2Y, ini ya, F2Y. F2Y di sini ya tambahkan apa F2Y dikali jaraknya berapa? 0,2. Jaraknya jaraknya berapa nih? Jaraknya ini ke titik A. Nah, ini kan sudah tegak lurus nih. Berarti jaraknya dari titik sini ke sini berapa? 200 mm. 200 atau 0,2. Nah, ingat ya di sini tadi tuh. Ya. Nah, ingat ya, ini searah jarum coba berlawanan kalau muternya begini. Ini ke atas berarti Berlawanan. ya. Nah, berarti ini bukan positif, negatif. Ya. Berarti hasilnya di sini F1Y 250 kali 0,3 minus 250 kali 0,3 dikurangi piro. Bilang 150 dikali dengan berapa tadi? 0,2. Berapa nih hasilnya? 250 setengah 75 ya. 250 kali 0,2 150 kurangi 0,2 juga sama. Betul ya? Betul, berarti sama dengan minus piro? 100. Bukannya 30 ya, Bu ya? 30 ya? Yang 150 dikali 0,2. Berapa? 30. 150 dikali 0,2. berapa? 30. 30 ya. Pikirku kali setengah. Dikali 1/5, Bu. Iya ya, sorry.
kali 30 ya. 75 minus 30 tadi berapa nih? Min 105. Plus 105 ya? Betul ya? 105 Newton. Berarti sigma momennya ini karena sudah minus ya. Tak tulis CCW ya, nanti keliru gambar. Sigma momennya sama dengan X tambah MY jadi 54,13 dikurangi 100 sama dengan ketemu berapa? Kalau mantap ya. 50,87. 50,60. Minus 50. Ton. Susah. Apa susah? Paling susahnya menentukan L-nya ya kan ya. Atau D-nya ya, menentukan jaraknya. Bisa ya tapi ya. Pokoknya intinya tegak lurus dengan garis kerja gaya. Garis kerjanya gaya mana? Tarik yang tegak lurus. Oke, si print screen nih. Sudah? Kalau sudah silakan dikerjakan yang nomor 1, 2, dan 3. Pakai LMS atau langsung? Ini masuk semua? Ketua kelas? Sudah tampil?